Kita mendiskusikan ekonomi Indonesia secara makro dan mikro mengingat Ibu Sri Mul rencananya tidak lagi menjabat sebagai Menkyu dalam jabatan tahun 2024-2029. Makanya pejabat yang seperti apa sebaiknya yang akan menjalankan roda ekonomi Indonesia ke depannya? Kita menengok sejarah ilmu ekonomi sebentar. Dalam waktu yang lama, panitia Nobel tidak mengakui ekonomi sebagai ilmu pengetahuan. Maka tidak pernah ada hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi. Pada suatu hari ada seorang doktor dalam ilmu fisika dan ilmu matematika, namanya Jan Tinbergen. Dia melakukan pengukuran tentang hubungan kasual maupun independen antara berbagai variabel dalam kehidupan ekonomi. Contoh sederhana. Kalau mau omset Apple naik hingga 40%, harganya harus diturunkan hingga 20%. Yang diukur atau dikuantifikasi olehnya secara menyeluruh sampai hubungan kuantitatif antara kenaikan upah hingga pengangguran. Dia dianggap sebagai ahli ekonomi yang hebat sampai diminta bantuannya oleh PBB, oleh India, Mesir, dan masih banyak negara lainnya. Ciptaannya diakui sebagai ilmu pengetahuan. Oleh panitia hadiah Nobel, Dr. Jan Tinbergen akhirnya dianugerahi Nobel pertama dalam ilmu ekonomi. Di dunia, Dr. Jan kemudian hari dikenal sebagai ekonom dalam ilmu ekonometrik. Tapi dia tidak punya ijazah dalam bidang ekonomi. Sekarang kita analisa menggunakan ilmu ekonominya Dr. Jan atau ekonometrinya Dr. Jan. Apa dampak makan siang dibanding dengan melemahnya rupiah dan turunnya ekonomi dunia? Kita bahas ekonomi dunia dulu. Saat ini Tiongkok sebagai manufacturer of the world atau pabriknya dunia mengalami penurunan permintaan secara global. Kemudian, dunia terancam dengan kenaikan harga minyak bumi dan gas alam. Rawannya ancaman perang di banyak wilayah dunia. Kemudian ada cuaca ekstrim yang menurunkan produksi pangan dunia. Secara mikro di Indonesia. Indonesia saat ini menghadapi masalah stunting, korupsi, rendahnya edukasi, kemiskinan, KKB Papua, kriminalitas, drug narkoba, juga pengangguran. Dampak makan siang gratis pada business cycle bisa mengatasi apa dari masalah Indonesia saat ini kah? Yang semuanya ada angka-angkanya. Keseluruhan teori dan teknik serta proses kuantifikasi tersebut disebut ilmu ekonometri. Yang jadi ukuran agar biaya rendah untuk pengadaan makanan anak adalah masalah distribusi. Distribusi bahan baku dan ketersediaan bahan baku serta distribusi pangan agar sampai ke tangan dan mulut anak yang akan menyantapnya. Itu kunci penting. Variabelnya banyak. Di Jawa harganya lebih murah dibandingkan di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi. Apalagi wilayah kepulauan semacam Maluku dan pulau terujung Indonesia yaitu Papua. Di Papua selain mengirim makanan, anak harus ada biaya keamanan agar tidak ditembaki KKB. Makan sehat mana yang dipilih oleh pemerintah tentunya? Ala Mediterranean atau ala Paleo? Kalau ala Paleo diet, maka karbo hanya 20%. 30% sayur dan buah, 50% protein. Kalau ala Mediterranean diet, banyak karbo sampai 50%. Sayur buah 30% dan 20% adalah protein. Dalam piramida makanan sehat Mediterania atau yang umum di dunia pendidikan saat ini diajari, roti, gandum, pasta, mie, beras, kentang, ubi merupakan konsumsi sehari 50% porsinya. Yang mana cukup menakutkan di kemudian hari untuk masalah kesehatannya kalau hal ini diterapkan. Menurut saya pribadi loh, ini sangat gula, sangat karbo. Paleo diet lebih membuat nutrisi tercukupi. Kita tahu dalam daging terdapat semua vitamin B kompleks mulai dari B1 hingga B12. Juga mineral dan protein yang dalam satu hari disarankan 40 gram protein yang ada dalam 250 gram daging, baik itu daging putih, daging merah, ataupun ikan serta susu. Kalau pakai paleo diet, harganya jadi mahal. Namun pasti bernutrisi dan membuat stunting hilang dari muka bumi Indonesia. Namun kalau karbonya dan sweetnya yang lebih dari 50%, ya lebih baik direview ulang dan debat dulu. Mana yang akan dipakai standar makan sehat itu untuk anak-anak. Setelah kita putuskan diet mana yang dipilih, baru kita hitung ekonometrinya. Agar ekonomis, yaitu dengan modal sekecil-kecilnya, manfaat sebesar-besarnya, cepat terdistribusinya, termasuk perputaran uang di banyak kalangan yang menyediakan manfaat tersebut di kalangan bawah tentunya, dan yang di kalangan bawah ini tidak tersentralisasi namun terdistribusi ke daerah sampai ujung Indonesia. Pertanyaannya kepada para sarjana ekonomi di Indonesia, siapa yang menghitung ekonometrinya untuk makan siang anak Indonesia? Pasti ada dong alasan ekonomi dan kemanfaatannya selain keuntungan politiknya. Masa ngitung gitu aja pakai Ali Nujum? Ya enggak lah. Mau dibantu ngitung? Sini. Peace.